Oke, halo semuanya. Pagi teman-teman. Pagi, Yang boleh Kak. aku minta on cam dulu dong. Ini mau dibuka sebentar lagi. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Tias Retnowulan, MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Edi Santoso, SOS MSI. Yang kami hormati Ibu Aslihatul Fuadah SIKOM selaku Pembina Himakom Aguna Bipraya. Yang kami hormati Kariski Agung Saputra selaku Ketua Umum Himakom Aguna Bipraya. Yang kami hormati segenap Dewan Juri Mata Lomba SCR 2024 dan segenap tamu undangan serta yang saya banggakan seluruh peserta webinar Sudirman Kreatikom 2024. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar nasional dengan tema Relation of AI Communication, pemanfaatan AI dalam menghasilkan konten informatif dan pengelolaan interaksi di media sosial dan platform digital. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Susi Cynthia selaku Master of Ceremony dalam acara hari ini. Tapi izinkan saya membacakan susunan acara. Satu, pembacaan doa, sambutan sekaligus pembukaan, pembacaan CV moderator, pembacaan CV pembicara, materi, sesi tanya jawab, sesi dokumentasi, dan penutup. Baik, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Fauzan. Kepada yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan bermunajat pada Tuhan agar kegiatan hari ini dapat berjalan dan lancar. Bagi yang beragama Islam, silahkan mengikuti saya, dan bagi beragama non-muslim, silahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar dan awarding Sudirman Creaticom. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar dapat bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha mengampunkan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Berkenankanlah doa dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Baik, terima kasih kepada Saudara Fauzan atas panjatan doanya. Semoga dengan ucapan doa tadi seluruh rangkaian acara webinar nasional hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Pertama, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Project Officer kegiatan SCR 2024 ini. Kepada Saudara Faiz Adnan, disilahkan. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masuk nggak suaraku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya teman-teman yang udah hadir gitu dalam acara webinar ini. Yang pertama yang saya hormati pastinya Bu Tias Retno Wulandari selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Unsur, yang saya hormati Bapak Edi Santoso selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sudirman, dan juga yang saya hormati Bu Asriatul Fada selaku pembina dari Himakom. Lalu yang saya hormati Mas Rizky selaku Ketua Himakom periode tahun 2024, dan juga segenap Dewan Juri yang sudah hadir, serta para tamu undangan dan juga delegasi yang sudah menyempatkan hadir dalam acara webinar pada hari ini. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman, karena pastinya atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di dalam acara ini dalam keadaan pastinya sehat walafiat. Oke teman-teman, yang pertama pastinya aku mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan pada yang hadir pada kesempatan kali ini, karena pastinya tanpa teman-teman semuanya webinar itu tidak akan berjalan dengan lancar, dan pastinya karena teman-teman semuanya juga acara SCR ini pastinya bisa sukses gitu. Jadi dimanfaatkan baik-baik teman-teman untuk berbicara kali ini, dan juga ada narasumber yang pastinya hebat banget ya, Kak Mega Salwa juga menyampaikan materi yang berkaitan dengan realization of AI and communication ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman manfaatkan dengan baik kesempatannya untuk bisa bertanya berbagai macam hal gitu kepada Kak Mega Salwa. Dan di sesi tanya jawab yang kan pastinya akan diarahkan oleh MC gitu. Saya juga mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, apabila nanti dalam pelaksanaan webinar ini ada banyak kekurangan dan juga hal yang memang tidak kami duga-duga. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri teman-teman, silakan untuk disimak baik-baik segala materinya, dijaga kekondusivitasannya ya di Zoom. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, bisa saja ditanyakan, dicatat dulu, dan ditanyakan waktu sesi tanya jawab yang akan diserahkan oleh MC. Jadi teman-teman, selamat untuk mengikuti webinar. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini menjadi berkah untuk kita semuanya, dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dari webinar itu akan terpakai gitu di kehidupan teman-teman sehari-hari. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat mengikuti webinar SCR tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kepada Saudara Faiz Adnan Prasetyo atas sambutannya. Kita maju ke sambutan berikutnya, yakni akan disampaikan oleh Ketua Umum Himakom Agung Nabi Praya kepada Kak Rizky Agung Saputra. Disilakan.
Oke, aman. Udah masuk. Udah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan buat kita semua. Yang pertama yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Dr. Yasir Maulan MSI, yang saya hormati Bapak Kadri, Bapak dan Edi Santoso, Sosialisasi, dan Ibu Aslihatul Fajar, selaku pembina Hima Komisi Unsur, serta seluruh panitia yang kubanggakan. Selanjutnya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, narasumber, juri, peserta lomba dan webinar, sponsor, alumni serta tamu undangan dan pihak-pihak yang terlibat yang sudah turut serta membersamai kegiatan SCR tahun 2024. Baik, SCR sendiri merupakan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi Fisik Unsur. SCR sendiri yaitu Sudirman Creativity in Communication atau yang bisa disingkat Sudirman Creativity, yang pada tahun 2024 ini juga dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana menunjukkan adanya antusiasme dan kebutuhan akan platform untuk mengembangkan keterampilan komunikasi di kalangan mahasiswa. Melalui webinar dan kompetisi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar dari para ahli serta berinteraksi dengan sesama peserta. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas, tetapi juga mereka berfungsi sebagai ajang untuk meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, serta membuat daya kreatif mahasiswa dalam bidang komunikasi, yang mana tentunya dalam meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Komunikasi Fisik Unsur juga merupakan dari visi misi dari Himakom itu sendiri. Mungkin dari aku harapannya bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya dengan lebih baik lagi dan jadi ajang yang baik untuk kegiatan mahasiswa di bidang soal akademik. Mungkin hari ini semoga acara bisa berjalan lancar, juga dapat bermanfaat bagi para peserta dan jadi pengalaman yang baik. Mungkin itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Agung Saputra atas sambutannya. Kita lanjut ke sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi kepada Bapak Dr. Edi Santoso. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf saya terpaksa memberikan sambutan dari sini karena kebetulan ada acara di luar. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat bertanding untuk semua peserta Sudirman Creaticom. Ini acara rutin, acara yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu diselenggarakan oleh Himakom. Untuk itu pula saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Himakom untuk menjaga satu atmosfer kompetitif, menggali potensi-potensi kreatif dari mahasiswa ilmu komunikasi. Semoga kompetisi ini menghasilkan karya-karya terbaik, dan meskipun ini dilaksanakan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara ini. Dan tentu juga saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat berlomba, berkompetisi dengan sepenuh sportivitas, dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan menghasilkan karya-karya yang kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah memberikan sambutannya ya. Meskipun saat ini mungkin sedang ada di luar kota, di Bromo ya tadi terlihat nampaknya, tapi tetap secara profesional dan secara semangat menyambut teman-teman di webinar nasional kali ini. Nah, terakhir teman-teman, marilah kita dengarkan dan kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unsur
Kepada Dr. Tias Retnowulan, MSI, disilahkan. Oke, bisa saya enggak? Halo. Aman Ibu, terdengar. Halo, Assalamualaikum. Oke, mohon maaf ya, ini nanti kalau ada gangguan-gangguan, mohon maaf, saya posisi sedang di kereta. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut dulu tadi dari kayaknya Mas Kajul lagi tidak itu direkam ya, jadi mungkin lagi di Bromo, lagi menikmati Bromo Pak Edi Santoso. Kemudian tadi ada Mas Rizky Ketua Himakom, kemudian juga ada Pak Is ya selaku Project Officer kegiatan ini, ada MC yang cantik, Susi gitu. Kemudian tadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih gitu ya pada juri. Ada yang hadir nggak secara offline jurinya? Enggak ya? Oke, ini kalau di jurinya ada Mas King, Mas Didan, Mas Afian, kemudian dari untuk news anchor-nya ada Budian, kemudian ada Bu Reza dan ada Mbak Nadia, kemudian untuk desain ada Pak Petrus, ada Pak Peter dan ada Mas Mirza. Pertama, saya berikan apresiasi. Ini banyak banget pertanyaan loh. Jarang-jarang ya, beri tepuk tangan dulu ya. Dari jauh saya mengucapkan apresiasi. Ini kalau dilihat di sini sudah ada 160 yang bergabung di Zoom. Ini menunjukkan bahwa minat dan semangat teman-teman gitu ya untuk berkompetisi, terutama tadi dalam ajang Kreatikom yang sudah dilakukan setiap tahun itu diminati banyak mahasiswa ya. Tadi ada videografi, ada news anchor, dan ada desain ya. Artinya memang teman-teman komunikasi ini punya passion di bidang ini gitu ya, sehingga kemudian antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Tentu saya berikan apresiasi itu yang pertama. Yang kedua gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang gini, banyak yang suka ngeluh gitu ya. Untuk angkatan 21 kan memang kalian ada kewajiban SKPM 120 gitu ya. Padahal sebenarnya gampang sekali gitu ya. Kalau setiap Sabtu Minggu itu hampir semua ada kegiatan. Di Makom saya kira salah satu HMJ yang setiap kegiatannya sangat produktif gitu ya. Saya apresiasi sekali gitu ya. Sehingga saya kira nggak perlu ada alasan atau khawatir nanti SKM-nya nggak terpenuhi. Karena kalau kita sudah ngikuti itu banyak banget ya, mungkin sudah berlebih-lebih gitu. Jadi pertama satu apresiasi, ini juga saya kira bagian dari teman-teman di Makom memberikan ruang teman-teman tidak hanya sekedar mencari sertifikat, tapi juga kemudian bisa mengamalkan gitu ya, mempraktekkan secara langsung ilmu yang didapat dari perkuliahan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga saya kira ini penting sekali bagaimana teman-teman membangun saya kira tadi penting gitu ya membangun keterampilan karena kan ini salah satu kompetensinya di Ilkom ya menjadi ahli buat video, kemudian ahli jadi membaca berita, kemudian juga ahli mendesain. Itu satu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh anak-anak komunikasi. Dan saya kira kalau cuma mengandalkan di bangku perkuliahan nggak cukup, ini adalah bagian dari praktek ya yang bisa kalian lakukan. Sekali lagi, Fakultas memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya. Dan ini juga sekali lagi saya apresiasi karena meskipun hari Minggu, tapi tetap pada bersemangat dan pesertanya banyak ya, 162 terakhir. Ya. Terima kasih. Saya kira dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Sudirman Kreatikom tahun 2024 resmi saya buka. Semoga bermanfaat dan memberikan tadi ya kebahagiaan juga buat semuanya. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya semuanya, sehat-sehat juga. Baik, terima kasih kepada Ibu Tias atas sambutan dan dukungan penuhnya kepada acara webinar nasional kami kali ini. Nah, teman-teman, acara sambutan sudah kita dengarkan dan kita simak bersama. Nah, sudah saatnya kita masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu, aku mau teman-teman di sini semuanya on cam dan kasih jempol buat MC untuk menandakan bahwa teman-teman sudah ready untuk masuk ke acara selanjutnya. Oke.
Gokil sekali. Tapi teman-teman, aku mau rekomendasi nih buat teman-teman yang ada di Purwokerto atau yang mau jalan-jalan ke Purwokerto, bingung mau makan di mana, aku punya rekomendasi tempat makan nih yang murah, enak, tapi kualitas makanannya bagus. Apalagi kalau bukan rumah makan Okan. Jadi teman-teman yang ada di Purwokerto atau mau ke Purwokerto, jangan lupa kunjungi rumah makan Okan. Nah, teman-teman semua di sini tampaknya udah gak sabar ya untuk masuk ke acara selanjutnya. Ada yang tahu nggak di acara selanjutnya apa? Ya, betul banget. Acara selanjutnya itu webinar. Nah, tapi di teman-teman di sini, di webinar kali ini teman-teman nggak sendirian, karena teman-teman akan didampingi dan ditemani oleh moderator yang luar biasa hebat. Siapa lagi kalau bukan Kak Sabrina Salsabila Ismanda. Apakah ada di sini Kak Sabrina? Halo, selamat pagi menjelang siang. Apalagi masuknya nih, Susi. Oke, aman-aman. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu nih bahwa Kak Sabrina Salsabila Ismanda ini merupakan pemenang mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSUD tahun 2024. Gimana, keren gak nih? Keren banget dong. Nah, karena teman-teman udah gak sabar, langsung saja Kak Sabrina, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Susi. Oke, Bismillah ya. harus siap, karena teman-teman di sini juga sudah siap. Langsung saja saya serahkan kepada moderator hebat kita, Kak Sabrina Salsabila Ismanda. Disilahkan. Oke, terima kasih banyak, Susi. Pastinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Kepada MC Cantik, terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat kepada seluruh jajaran yang sudah hadir. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Tias. Semoga kabarnya baik ya, Bu. Dan pastinya di sini untuk semua yang telah hadir ya. Nih kalau tadi Bu Tias bilang ya pagi hari ini gebrakan yang luar biasa 165 ya. Dan pastinya di sini aku selaku moderator hari ini sangat amat bangga, sangat amat senang untuk diundang di SCR kali ini. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Boleh, aku juga mau dong kalau tadi jempol, aku mau reaknya love, bisa nggak? Love gitu ya. Jadi kayak semangat pagi ini tuh harus yang membahagiakan love gitu, oke? Dan pastinya tadi udah dikenalin ya sama Susi, selaku MC, aku Sabrina Sabila Ismanda, yang akan menemani teman-teman karena ini aku yakin Gen Z ya, jadi aku izin manggil nama aku gitu ya. Dan pastinya di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum nanti kita panggil ya siapa sosok yang akan menemani materi-materi kondang yang wah luar biasa tentang teknologi nih. Dan pastinya di sini teman-teman harus tahu dulu ringkasan dari acara kali ini. Nah kalau teman-teman tahu Sudirman Kreatikom atau ya dibilang SCR ya, SCR Sudirman Creativity in Communication adalah ajang kompetisi yang pastinya antar mahasiswa yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Dan pastinya di sini sudah banyak banget perlombaan, mulai dari tadi ya, ada news anchor dan lain-lain. Ini pengadaan dari SCR tahun ini. Dan di sini kita mengangkat tema besar ya teman-teman. Tema besarnya itu adalah Relation of AI and Communication, pemanfaatan AI dalam menghasilkan konten informatif dan pengelolaan interaksi di media sosial dan platform digital. Nah, teman-teman sendiri di sini udah ngeliat dong ya tema besar yang akan kita angkat. Harusnya teman-teman tahu kira-kira kita akan mengulas apa hari ini. Susi sebenarnya sudah ketawanya merona sekali ya, sudah sangat senang banget nih. Tapi teman-teman juga harus tahu lagi. Nah, tema webinar kali ini tuh apa sih ya? Tema webinarnya kan tadi sudah mengulas tentang AI. Nah, tujuannya masuk ke tujuan. Tujuannya teman-teman kita harapkan semoga teman-teman bisa dapat melek teknologi lebih dalam, teman-teman dapat kembali menjadi generasi yang bisa maju, yang bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik, dan tentunya teman-teman semua diharapkan mampu menjadi Gen Z yang berkualitas ya. Waduh. Nah, di sini juga mau lanjut lagi ya. Untuk langsung saja kayaknya ya, aku izin membacakan dari CV speaker kali ini teman-teman. Nah, di sini tuh ada yang luar biasa yang akan kita kenalkan dan kayaknya kalau di sosial media tuh nggak asing banget lagi karena juga mainan sosial media yang konten-kontennya tuh sangat amat menginspirasi dan informatif. Langsung saja aku akan bacakan CV speaker kita yang luar biasa hebat, tak lain dan tak bukan ya. Di sini kita akan spoiler dikit dulu ya, beliau ini berpengalamannya di apa aja. Ternyata beliau ini adalah announcer juga, news anchor juga. Aduh, teman-teman bisa tebak Kak? Coba tebak dan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira siapa nih salah satu speaker yang kita undang kali ini? Karena jujur aja ya, di Makom itu ngundang speaker tuh nggak pernah gagal. Karena di Makom ini ngundang speaker selalu keren-keren. Boleh ya di kolom komentar.
Waduh, Kak Salwa nih, ada yang join katanya namanya Kak Salwa. Waduh, emang bener ya Kak Salwa ya? Oke, langsung aja mau dibacain lagi ya. Di sini Kak Salwa itu kita ya, jadi kayak masih deket-deket kita lah ya. Dan beliau ini adalah salah satu konten tiktokers yang sudah membabat habis ya followersnya sampai 700.000 followers. Nah, wah luar biasa, bisa ditebak ya. Dan beliau ini juga salah satu pembuat buku. Waduh, selain aktif berbicara, beliau ini pembuat buku dan juga beliau aktif di stasiun televisi iNews TV, dan juga beliau ini adalah announcer di Global Radio Palembang. Waduh, dan selanjutnya beliau ini juga sangat aktif lah ya, ini banyak banget kalau dibacain satu-satu pengalaman beliau tuh juga ada sebagai marketing, sebagai radio announcer, news anchor, terus book author. Jadi ya di layar dari Zoom ini juga terlihat dengan baik ya. Oke, langsung saja ya, mungkin kita akan sambut kakak cantik satu ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Meisha Salwa. Halo Kak Meisha Salwa, apakah suaranya saya masuk? Boleh Kak Meisha Salwa menyapa dulu nih ya Kak Meisha. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Halo, hari Minggu. selamat pagi Kak, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih Kak? Meisha Salwa. Ya, kenalin teman-teman. Aku mau menyambut dulu teman-teman yang ada di forum Zoom meeting ini. Ada 164 orang. Ini kalau dikumpulin di satu ruangan ini rameh banget sih. Jadi aku sangat-sangat apresiasi untuk waktu yang diluangkan sama teman-teman. Semoga hari ini bisa memberikan dampak, manfaat, dan juga insight. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya aku lumayan sibuk kerja sama kuliah aja. Karena buku ketiga aku sebenarnya udah selesai naskahnya, tapi memang belum dirilis. Jadi ditunggu aja nanti kapan rilisnya. Dan untuk kuliah sendiri aku itu udah selesai S1 Ilmu Komunikasi, jadi sekarang lanjut di Ilmu Komunikasi juga S2 di Universitas Mercu Buana. Jadi memang kesibukannya cuman di kerja, kuliah, tapi lumayan sulit juga bagi waktunya. Jadi aku harus terpinter dan harus manage kesehatan juga biar bisa balance. Wah, luar biasa Kak Salwa. Wah, di sini aku izin manggil Kak Salwa ya, Kak. Walau Ya, manggil Kak Meisha juga mungkin boleh ya, Kak ya. Dan boleh. pastinya udah diceritain luar biasa, Kak. Mungkin sebagai mahasiswa aktif tapi juga nyambi kerja ya, Kak ya, ibaratnya gitu. Ya, semoga Kak Salwa lancar. Tapi di sini pastinya Kak Salwa, tadi kita sudah banyak banget ya, Kak, menyambut dan juga menjelaskan kira-kira terkait dengan agenda besar ini. Nah, dari teknologi nih Kak Salwa, sepertinya kita langsung saja mulai ya dengan pertanyaan pertama. Aku penasaran banget nih Kak Salwa untuk bisa dijelaskan mungkin ya, kira-kira nih Kak Salwa, dari Kak Salwa sendiri, AI itu dalam kehidupan tuh punya manfaat apa gitu ya? Dan pastinya Kak Salwa di sini akan silakan untuk dapat memaparkan materinya Kak Salwa dulu boleh. Oke, jadi first thing first-nya kita tuh harus jangan lupa ya sama arti AI itu sendiri, yaitu AI singkatan dari Artificial Intelligence yang artinya kecerdasan buatan. Yang namanya artificial buatan manusia itu udah pasti kapasitasnya tuh punya kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak ada yang sempurna gitu. Apalagi kalau mau ngomongin soal ciptaan Tuhan aja tuh nggak ada yang sempurna gitu ya. Maksudnya manusia gitu, apalagi ini robot yang diciptakan sama manusia itu sendiri. Jadi kita harus balik ke makna awal dari si AI itu sendiri, yaitu adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, buatan di sini artinya itu untuk perkembangan teknologi. Jadi yang akan aku sampaikan di sini teman-teman, disclaimer terlebih dahulu, karena aku bukan anak IT, aku tidak terlalu mengenal IT secara mendalam, jadi aku tidak akan menjelaskan dari sisi IT, dari sisi teknis, tapi dari pengalaman aku sebagai yang saat ini menjalani perkuliahan S2 Ilmu Komunikasi, kami juga sering membahas terkait AI dalam kehidupan perkuliahan, dan dari kehidupan perkuliahan juga, di kehidupan sehari-hari pun AI itu sangat membantu untuk produktivitas sebagai mahasiswa, sebagai orang yang kerja,
atau sebagai apapun AI sudah pasti punya manfaat. Karena pemanfaatan AI itu sendiri kan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri ya. Jadi jangan sampai nanti si AI ini bisa mendisrupsi peran manusia itu sendiri, sehingga memang benar-benar kata kuncinya itu harus bijak. Bukan benar, bukan salah, bukan efektif, efisien, tapi bijak. Karena ketika kita menggunakan teknologi dengan tidak bijak, itu pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Boleh di next slide-nya? Nah, mungkin kita akan mulai dari sini ya. Kata pengantarnya bahwa AI ini termasuk ke dalam media baru. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ada yang kuliah ilmu komunikasi juga, pasti paham bahwa media lama itu seperti televisi, koran, radio, saat ini memang masih eksis, tetapi mungkin, generasi-generasi seperti Gen Z itu sudah tidak mengambil atau sumber informasinya itu tidak pokok lagi dari seperti televisi, mungkin kalian juga, udah jarang baca koran gitu ya. Kalau radio di Jakarta masih hype karena semua orang kebanyakan orang yang naik mobil, itu pasti mereka kan selalu di jalan, macet dan segala macam itu pasti dengerin radio. Jadi, dari ketiga media lama ini, televisi sih yang paling sering ditinggalkan apalagi generasi sekarang itu mostly mainnya handphone. Dan handphone itu masuk ke media baru, sosial media sama AI, yaitu artificial intelligence. Salah satu contohnya seperti kalau handphone ya dipegang setiap hari, kemajuan teknologi, terus kemudian sosial media itu, platform di mana semua orang bisa mengaksesnya, semua kalangan, terus kemudian menjadi user, pengguna dalam sebuah aplikasi, dan kemudian AI itu sendiri kalau misalkan kita lihat nih sekarang tuh banyak banget yang pakai chatbot, ChatGPT, terus kemudian, kalau dari Google itu ada Gemini untuk, eee, chatbot-chatbot yang bisa tanyain segala macam hal di situ, lebih kurangnya seperti Google, tapi ini yang lebih interaktif gitu. Jadi memang perlu dipahami media baru saat ini bisa dibilang, mampu menyaingi media-media yang lama dan kemudian, hal ini akhirnya hidup berdampingan gitu. Jadi aku di sini poinnya mau ngejelasin bahwa AI ini menurut aku pada akhirnya tuh akan hidup berdampingan dengan kita manusia. Jadi walaupun ada narasi-narasi yang seperti AI itu ancaman, AI itu bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan di sinilah, mmm, poinnya bahwa kita harus terus bijak menggunakan penggunaan atau pemanfaatan AI ini sendiri. Karena kalau misalkan si manusianya itu sendiri meninggalkan, eee, tradisional atau meninggalkan hal-hal yang akhirnya hanya bergantung pada AI, ya kemudian itu mungkin akan terjadi disrupsi ataupun ancaman untuk manusia itu sendiri. Dan kemudian boleh di next. Kalau dari aku, anak Ilkom yang ngomongin soal AI, itu udah pasti ya, kalian nggak bisa berharap banyak, karena memang ilmunya sangat sedikit, apalagi tadi di awal aku udah bahas bahwa AI ini adalah bagian dari media baru, terus kemudian kalau kita ngomongin soal baru, media baru, ilmu baru, itu pasti lebih, sedikit pembahasannya yang bisa kita ulik. Tapi di sini ada beberapa penerapan AI, ini aku sumbernya dari CNBC bahwa penerapan AI itu bisa untuk kesehatan, kendaraan, keuangan. Nah, dari 3 hal ini ya kita mungkin udah bisa relate. Kalau kesehatan itu seperti contohnya, smartwatch yang bisa ngedetek detak jantung, yang bisa ngedetek kalau misalkan kita lagi lari, steps, itu tuh termasuk AI, karena itu kecerdasan buatan yang bisa ngedeteksi kesehatan. Itu salah satu contohnya. Kalau kendaraan sendiri mungkin kita udah kenal sama yang namanya Siri, terus kemudian,
ChatGPT ya, itu udah termasuk juga. Terus kemudian kalau keuangan sendiri, kita bisa gunain beberapa aplikasi yang merupakan bagian dari AI untuk mengatur keuangan atau kalau sekarang itu udah punya kalau kalian tahu aplikasi Gojek, jadi Gojek itu sekarang udah bisa foto struk belanja atau struk makan. Jadi kalau misalkan kita kumpul sama teman-teman kan kita biasanya tuh suka, PT-PT ya untuk bayarnya. Nah, udah nggak perlu repot-repot lagi pakai kalkulator, di mana kalkulator itu kan kita harus masukin dulu nih jumlahnya, terus kemudian kita harus kurangin, kali, bagi, dan lain sebagainya. Itu adalah cara tradisional kalau teman-teman relate. Terus kemudian dengan hadirnya AI, kecerdasan buatan manusia ini hadirlah dengan satu kali klik di foto struknya itu udah bisa ngebagi, mmm, nominal yang harus dibayar oleh satu grup yang, dimasukkan jumlahnya oleh manusia itu ya. Dan ini tuh mungkin dulu pernah terjadi di aplikasi Line kalau teman-teman pernah. Coba tulis di kolom chat ya kalau misalkan pernah menggunakan aplikasi Line untuk ngebagi uang biar PT-PT sama temannya pas lagi makan. Nah, sekarang itu terjadi di aplikasi Gojek. Jadi terkait dengan keuangan di sini itu adalah salah satu contohnya. Aku yakin banget pasti banyak contoh-contoh AI yang lain, tapi sayangnya di sini aku memang belum explore banyak, tapi yang, sependek yang aku ketahui, satu itu adalah salah satu contohnya. Pengawasan, mungkin kita bisa lihat CCTV sekarang tuh udah bisa di handphone, terus kemudian ada banyak, eee, hal-hal lah ya yang bisa di-relate-kan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian media sosial udah nggak usah ditanya lagi, ChatGPT, hiburan. Nah, hiburan aku punya salah satu contoh teman-teman, di TikTok itu sekarang kita bisa bikin lagu sendiri. Contohnya kalau mungkin teman-teman di sini relate, boleh tulis di kolom komen ya. Ada lagu yang lucu banget tuh lagu Cut Nyak Gem dari Kak Gem, itu, lewat kosakata terus dimasukin, terus kemudian dijadiin lagu. Kalau teman-teman pernah lihat di FYP TikTok atau boleh search di TikTok itu ada. Nah, itu adalah salah satu tuh, bukti nyata bahwa AI itu berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari dan sekarang tuh sepertinya udah bukan hal yang wow lagi gitu, karena memang udah terjadi dan masuk ke laten. Jadi kalau dalam dunia ilmu komunikasi teman-teman, koreksi aku kalau salah ya, ini aku baru belajar juga soalnya di kuliah S2. Jadi tuh kalau ngomongin soal isu tuh ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari laten, intens, kemudian jadi isu, dan kemudian jadi krisis. Nah, dalam hal ini AI seperti yang contohnya dalam contoh hiburan ini, yang di mana ada orang bikin lagu buat Kak Gem, seperti yang kita ketahui kan bikin lagu itu tuh sulit ya, ada komponennya, ada komposisinya, makanya ada, orang yang berprofesi sebagai musisi dan kemudian, dengan handphone, HP yang kita pegang di tangan kita, itu kita bisa klik 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 klik, bisa jadi lagu, bisa jadi musik, gitu. Dan inilah, pemanfaatan dari si AI ini, penerapannya di hiburan yang aku ketahui ya. Terus kemudian edukasi, banyak ya, edukasi ini banyak. Gemini tuh bisa masuk ke edukasi juga. Terus ada banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang menjadi platform untuk kemudian kita memanfaatkan AI ini sendiri. Terus ada game, udah pasti nggak usah diragukan lagi, robot. Nah, kalau peternakan ini jujur aku belum menemukan contohnya, tapi kalau misalkan teman-teman mungkin nanti nemu atau penasaran cari-cari tahu, nanti bisa dicari. Peternakan, pertanian ini dalam bentuk apa sih bisa menerapkan AI? Kalau keamanan mungkin mirip-mirip sama pengawasannya. Dan, mengenal artificial intelligence sendiri, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa ketahui jenis AI-nya, kategorinya, mendalami AI, dan contoh implementasi. Jadi AI, kecerdasan buatan ini, yang mungkin kita anggapnya robotik banget, kayak futuristik banget, sebenarnya ini
Bukan hanya, tapi lebih tepatnya ini itu salah satu bagian perjalanan dari perkembangan teknologi. Jadi teman-teman juga jangan bersikap yang berlebihan ataupun bersikap yang, acuh tak acuh. Jadi cukup disikapi dengan bijak, tetap diikuti perkembangannya seperti apa, biar kita juga bisa up to date, biar bisa memanfaatkan kecanggihan AI ini dan kemudian, kita juga nggak berlebihan menanggapinya agar kita tidak, apa ya, down oleh narasi-narasi yang AI jadi ancaman, AI mengurangi, mmm, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itu udah sikap yang berlebihan, tapi waspada, tidak ada salahnya. Boleh di next? Nah, hari ini memang kita ngomongin soal AI, tapi AI yang kita bahas ini adalah dalam bentuk penerapan ke sosial media gitu ya. Jadi sesuai dengan memang dunia yang aku geluti saat ini, di mana aku main sosial media seperti salah satu contohnya aku aktif di platform Instagram, TikTok, dan kedua hal tersebut memang yang saat ini tuh eksis banget di dunia generasi sekarang gitu ya. Dan kemudian bisa melakukan apa gitu dari AI ini. Kalau aku pribadi tuh biasanya ide konten, hook, konsep, call to action, inspiration, sama generate gambar. Nah, kalau ide konten ini biasanya kalau misalkan lagi buntu ide banget gitu, kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu di dalam konten, biasanya bisa pakai ChatGPT. ChatGPT itu juga bukan untuk plek-ketiplek ngikutin arahan si ChatGPT-nya, tapi lebih tepatnya untuk, eee memberi trigger, merangsang bahwa, "Oh, aku bisa bikin konten yang seperti ini ya," gitu. Jadi sumber inspirasi. Karena sebenarnya kalau ngikutin si ChatGPT-nya, itu justru, mengurangi value yang ada di diri kita. Karena kita ngikutin apa yang udah disajikan oleh artificial ini kan. Jadi tuh rasa emosionalnya kurang. Jadi kalau bisa, kalau di sini aku mau kasih saran bahwa kalau misalkan menggunakan AI itu tetap hati-hati juga, jangan sampai ide kreatif dari naluri atau dari yang keluar secara alamiah itu lama-kelamaan terkikis oleh ketergantungan dengan AI ini. Jadi so far yang aku lakukan di AI itu nggak jauh-jauh dari sini sebenarnya. Enggak terlalu dalam, karena memang aku masih tetap menggunakan kreativitas secara alami, jadi memang AI ini kemudian sebagai tools tambahan aja gitu, alat tambahan kalau misalkan bener-bener udah, eee, blok banget kreativitasnya. Jadi ide konten, hook, konsep, call to action, inspiration, generate gambar itu pasti aku pakai AI. Boleh di next? Conclusion-nya, di era sekarang, AI itu menurut aku ilmu, salah satu cabang ilmu. Walaupun terdengar seperti aku bilang tadi robotik, futuristik gitu teknologi, tapi AI itu adalah salah satu cabang ilmu yang di mana yang membuat AI itu adalah manusia itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa pahami terlebih dahulu makna seperti yang di awal tadi ya, terus kemudian bagaimana cara pemanfaatnya, dan kemudian bagaimana cara kita bisa menjadikan AI ini sebuah investasi. Mungkin misalkan, mmm, ketika kita sulit bagi waktu, kita cari sesuatu dari AI, terus kemudian, kenapa disebut dengan investasi, karena ada modal yang kita tanamkan, terus kemudian kita dapat return-nya. Terus bisa dijadikan strategi juga untuk bukan cuma kehidupan sehari-hari, tapi juga misalkan kita punya brand atau punya usaha atau baru mau buat usaha atau mau mengembangkan potensi-potensi yang lainnya, intinya dijadikan sebuah strategi. Jadi memang the real pemanfaatan dari kemajuan teknologi itu sendiri yang akhirnya itu bisa memberikan impact atau dampak untuk diri kita secara pribadi maupun untuk lingkungan sekitar. Dan, selesai penjelasan dari aku tentang
AI, penerapan dalam media sosial, dan kemudian dari sudut pandang anak kuliah S2 yang, jurusan ilmu komunikasi, kesimpulannya tetap satu kata, be wise ya, bijak. Nggak ada cara pemanfaatan AI yang salah, yang benar, karena sebenarnya yang paling tepat itu menjadi bijak. Karena dulu tuh pas awal-awal kita kenal media sosial kan juga sering banget ya webinar, seminar di berbagai kampus tuh kayak, gimana sih caranya memanfaatkan sosmed dengan baik dan benar. Karena sebenarnya ujung-ujungnya kita dituntut untuk jadi seseorang yang bijak untuk memanfaatkan teknologi, karena teknologi itu dibuat oleh manusia, udah pasti punya kurang dan kelebihan, jadi kita harus hati-hati, kita harus bijak, jangan sampai kita jadi korban dari yang sebenarnya ada dampak dan manfaatnya gitu. Sekian presentasi dari aku, terima kasih banyak. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak Meisha, luar biasa. Boleh dong di-react ya, di-react semuanya nih. Kalau mau react love boleh atau kayak react ya emoji-emoji yang kalian suka. Waduh, udah banyak banget nih yang react. Thank you pastinya di sini di seluruh dimanapun kalian berada ya, entah itu lagi di kamar dimanapun ya, mungkin udah terinspirasi banget nih dengan pemaparan dari Kak Salwa sendiri. Untuk Kak Salwa, terima kasih banyak Kak Salwa untuk pemaparan yang luar biasanya. Dan di sini pastinya buat teman-teman semua yang kayaknya tadi terinspirasi banget, boleh ditahan dulu ya. Kita akan sedikit tanya-tanya dulu nih ke Kak Salwa, karena habis pemaparan yang luar biasa pastinya akan ada pertanyaan ya Kak Salwa dari beberapa hal yang sudah disiapkan pasti. Dan pastinya akan relatable dengan presentasi atau pemaparan materi dari Kak Salwa tadi tentang AI. Oke deh kalau gitu mungkin pertama Kak Salwa di sini pastinya Kak Salwa kan salah satu penulis buku ya, terus juga Kak Salwa sangat aktif nih di kejurnalistikan. Nah, sendirinya Kak Salwa sendiri tadi sudah dijelaskan ya Kak Salwa kalau Kak Salwa sendiri memanfaatkan AI ya untuk kalau udah lagi buntu banget nih atau kayak lagi kurang inovasi, inspirasi gitu ya Kak Salwa. Nah, kira-kira kalau Kak Salwa sendiri sebenarnya melihat AI tersebut dari segi manfaatnya Kak Salwa untuk pekerjaan-pekerjaan Kak Salwa ini itu boleh dijelaskan kira-kira gimana nih Kak Salwa? Selain dengan buntu banget atau apa, apakah pekerjaan-pekerjaan Kak Salwa dari book content creator, apalagi book writer, terus mungkin announcer dan juga presenter itu berkaitan Kak? Boleh Kak dijelasin? Oke, sejujurnya ya, kenapa aku tidak bisa berbicara secara mendalam tentang AI ini sendiri, karena aku menggunakan AI itu sebagai opsi terakhir. Jadi bukan opsi pertama yang, "Oh, kalau lagi ini langsung AI," karena aku tidak mau ketergantungan dengan, produk AI ini. Dan aku akan terus mengaktifkan, kreativitas secara alami, terus kemudian, pada akhirnya itu poinnya, AI ini adalah opsi terakhir banget gitu yang kalau misalkan benar-benar tuh udah di titik, hopeless gitu, nggak ada harapan lagi mau ngandalin ide sendiri. Jadi, kata kuncinya adalah opsi terakhir. Karena sebagai penulis buku juga sejauh ini aku belum pernah memanfaatkan AI sama sekali. Jadi semua buku yang aku tulis itu pure, tulisan pribadi dari produksi otak manusia, jadi memang mungkin sangat-sangat kalau dibaca itu sangat terasa emosional dan kerasa gitu, pakai hati, pakai perasaan nulisnya. Karena tulisan-tulisan yang berasal dari AI, inspirasinya ataupun tulisan yang berasal dari, otak manusia itu sendiri, itu akan sangat-sangat terasa beda dari kosakata per kosakatanya yang kemudian terangkai menjadi sebuah kalimat gitu. Apalagi tuh banyak ya kasus sekarang tuh, ada orang yang nulis skripsi pakai AI, ada orang yang nulis, buku juga pakai AI. Menurut aku itu adalah salah satu yang aku bilang tadi tuh, nggak bijak. Karena sebenarnya pemanfaatan tools atau alat ini saking mudahnya itu kan bisa, jadi bebas banget digunakan gitu, bahkan oleh semua orang tanpa syarat apapun kecuali AI-nya itu ada yang berbayar gitu. Berarti orang tersebut sangat punya modal gitu untuk bayar menggunakan AI. Tapi balik lagi,
kalau aku secara pribadi tuh aku tidak ingin menggantikan peran diriku sendiri, yang kemudian nanti kalau misalkan ketergantungan itu akan semakin hilang. Jadi kalau bisa teman-teman di sini kalau udah sadar, "Oh kayaknya aku tuh kurang kreatif," artinya dicari solusinya, gimana caranya mengaktifkan kembali kreativitas diri. Seperti contohnya, mmm, mungkin bisa mengenali diri secara mendalam lagi, mengenali kesehatan mental, apa yang benar-benar dibutuhin. Sebenarnya banyak banget cara mengembalikan kreativitas dan tiap orang itu pasti punya metode atau cara yang berbeda-beda. Jadi kalau aku sendiri, kalau misalkan aku mau pengen kreatif lagi, biasanya aku harus keluar rumah. Karena menurut aku dengan kita keluar rumah, kita lihat di jalan, semakin banyak kita bergerak, otak kita tuh semakin jalan dan semakin banyak ide. Makanya kenapa misalkan lagi mandi, banyak banget idenya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau pernah, kita sama. Kayak misalkan lagi olahraga, kayak banyak banget isi otak tuh yang mau dikerjain. Nah, itu adalah, sebuah indikasi bahwa kreativitas kamu itu jalan. Beda lagi kalau misalkan kita di rumah aja, kita bengong, kita rebahan, kita scroll TikTok, itu kita keblok karena badan kita nggak gerak. Jadi memang ada suatu buku, aku lupa judulnya, yang menjelaskan bahwa kreativitas itu akan berjalan ketika tubuh kita bergerak dan isi pikiran kita juga akan ikut berjalan dan kemudian itu akan mengalirkan kreativitas. Jadi kalau misalkan mau kreatif terus, jawabannya adalah gerak terus. Tapi bukan berarti jadi toksik ya sama hal ini. Emang harus, mmm, balance gitu. Jadi kalau misalkan ya waktunya mau istirahat, badannya capek, oh ya udah istirahat. Eee Bener-bener harus be real gitu sama diri sendiri. Jadi, balik lagi ke topik awal pertanyaannya bahwa aku menggunakan AI itu sebagai opsi terakhir dan mungkin sejauh ini intensitasnya itu sangat-sangat kecil sekali karena aku sangat jarang sekali menggunakan AI, di mana aku masih menggunakan kreativitas alami aku untuk, membantu produktivitas sehari-hari, karena sejauh ini aku masih gerak terus gitu, kecuali mungkin aku udah benar-benar nggak tahu mau ngapain banget, itu pasti mungkin aku akan gunain AI. Oke, Kak Fala, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya Kak ya. Pastinya di sini mau ngucapin terima kasih lagi untuk Kak Salwa. Wah, jadi ada bocorannya Kak, sorry. Nah, pastinya di sini tadi udah jelaskan Kak Salwa tetap be real, be value, be wise ya Kak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau Kak Salwa ini sebagai penulis pastinya lebih banyak menggunakan konten-konten dari otak sendiri gitu ya Kak Salwa. Tapi mungkin tidak menampik juga ya Kak Salwa, sometimes juga butuh inspirasi dan hanya digunakan pada saat di akhir. Tapi kan pasti sebagai konten kreator juga ya Kak, Kakak kan di sini aktif TikTok juga nih Kak. Nah, boleh kok ceritain kira-kira bagaimana sih Kakak membuat konten-konten TikTok ini? Mungkin ada keterkaitannya juga nih Kak sama AI dan kira-kira tanggapan Kakak terkait konten-konten yang kekinian sekarang tadi dijelaskan yang tadi Kak Gem sempat Kakak ceritakan ya Kak ya. Itu tanggapannya bagaimana Kak? Boleh dong Kak Oke. diceritain. Nah, kalau untuk konten TikTok, aku itu punya fitur AI Creator Search Insight. Jadi mungkin bisa di-search di bar TikTok kalau teman-teman tahu, Creator Search Insight dan, itu adalah AI resmi dari aplikasi TikTok itu sendiri. Jadi kalau misalkan bingung nih mau bikin konten apa, tinggal dibuka, ini aku coba tes ya di sini di HP. Kayak gini, Creator Search Insight di sini. Terus kemudian tuh ada fitur lihat, kita klik di sini lihat, dan terus kemudian ada top one-nya gitu di atas yang paling banyak dicari orang. Nah, kalau di sini yang paling banyak dicari orang tuh sunscreen recommendation. Jadi dari seluruh, algoritma TikTok, mostly orang-orang yang lagi pegang HP ini sekarang itu carinya sunscreen recommendation. Nah, di situ kan kita bisa bikin ide ya, mungkin honest review kita tentang sunscreen, tapi itu tentang produk. Kita juga bisa lihat nih yang lain, gaya hidup, jadwal skincare, kekuatan pikiran, potong rambut oval layer. Nah,
ini tuh kita bisa, mengetahui isi otak orang-orang yang lagi main TikTok yang lewat dari, search bar. Jadi harus hati-hati banget sama pencarian teman-teman, biar nggak jadi sebuah, data yang dikelola sama AI. Terus ada kesenjangan konten, terus pokoknya banyak banget. Di sini kita bisa lebih gampang gitu, apa sih yang dibutuhin sama orang-orang di TikTok. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita bikin konten tuh ada kebutuhan, ada masalah yang solving gitu, problem solving. Itu AI yang di TikTok ya, yang aku gunakan yaitu Creator Search Insight dan saat ini memang aku, sampai diajak bekerja sama TikTok Amerika untuk bikin konten tentang Search Insight ini. Karena lumayan banget di projeknya itu dapat, eee, bukan investor sih, dapat uang sebanyak $7.000 dan itu benar-benar dari aku memanfaatkan si AI ini, si Creator Search Insight ini. Nah, itu di TikTok. Sebenarnya inspirasi aku bikin TikTok itu nggak lain nggak bukan berasal dari diri aku sendiri. Misalkan kalau aku ada struggle, aku ada pencapaian, ataupun aku ada kekurangan, atau hal-hal yang aku sukai, jadi memang aku dalami dari dalam diri aku, sampai aku keluarkan dan kemudian itu menjadi sangat personal. Mungkin itu sih yang bisa diambil insight-nya bahwa konten-konten yang bersifat sangat personal itu banyak disukai karena, eee, penyampaiannya penyampaiannya itu personal ke personal. Jadi orang akan ngerasa lebih dekat dan kemudian orang jadi suka, gitu. Jadi so far yang aku gunakan itu Creator Search Insight, lebih dari situ sebenarnya nggak ada yang, kayak full mengenerate atau full mengarahkan. Jadi bener-bener yang kata kunci, ataupun kayak inspo-inspo kayak gitu aja. Wah, keren banget nih Kak Meisha. Nih ya teman-teman bisa ditiru nih Kak Meisha gimana caranya untuk bisa memanfaatkan AI, apalagi di kontennya Kak Meisha. Nah, tadi Kak Meisha juga sempat jelasin kalau algoritma itu ya Kak, gimana caranya TikTok memberikan sebuah keadaan, oh ini lagi apa yang trending, dan barusan banget juga kemarin aku juga sering banget Kak lihat kontennya Kak Meisha sendiri, Kak Salwa, di mana memang banyak banget review-review skincare dan juga banyak banget journey-nya Kamisha Salwa ini ya, Kamisha Salwa dari kuliah dan lain-lain. Dan teman-teman bisa nih dicek ya. Nih kontennya sangat amat luar biasa loh Kak Salwa, dan pastinya di sini mau ngucapin makasih Kak Salwa untuk ngasih tahu tips and triknya. Dan pasti di sini berkaitan lagi nih Kak, ada keterkaitan. Mau tanya juga nih Kak, pastinya Kak Salwa sebagai pembuat konten TikTok. Nah ini mungkin kita akan lebih bahas seputar tentang teknologi yang berkaitan ya Kak, kayak TikTok tadi. Nah, bisa dong kasih tahu nih Kak, kira-kira untuk tips and triknya sendiri nih Kak. Karena kan memanfaatkan AI ya untuk sekadar itu aja ya Kak, nggak terlalu jauh banget. Orisinilnya Kakak lebih ke daily life-nya Kakak sendiri yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, kira-kira tips and triknya tuh apa sih Kak untuk buat konten yang bermanfaat dan informatif ala Kak Salwa sendiri nih? Kayak Kak Salwa mau memberikan tips and trik, boleh dong Kak, langsung aja dijelasin Kak. Oke. Jadi kalau ngomongin tips and trick sebenarnya tuh nggak ada yang gimana-gimana. Balik lagi ya, kalau misalkan kita mau ngasih ke orang itu kan kita harus full sama diri sendiri dulu. Kita harus ngisi diri kita, terus kemudian kita bisa berbagi. Jadi kesimpulannya kita harus terus grow, bertumbuh, meningkatkan value, mengisi diri kita agar punya bekal yang kemudian kita bisa bagiin ke orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bikin konten informatif sebenarnya tuh gampang, karena dari kata informatif artinya kan mengandung informasi gitu, secara informatif. Kita bisa temuin informasi itu di mana aja, dari sosmed, dari Google, dari TikTok. Kita bisa jadiin informasi, misalkan nih, kita bingung mau bikin konten apa, kayak contohnya aku, ya udah aku bikin rekomendasi 5 buku aja. Tinggal cari di Google sebenarnya, tapi kan itu mungkin kurang in touch gitu sama orang yang nonton. Kalau misalkan kontennya itu edukatif, mengandung edukasi di mana kita campurkan antara informasi,
pengalaman pribadi, terus kemudian honest review kita, kemudian kita bisa memberikan insight dari buku-buku yang dibaca, terus kemudian kita press tuh jadi rekomendasi 5 buku yang sudah pernah aku baca, itu salah satu contohnya gitu. Itu akan jadi lebih in touch dan, eee, engage sama penonton, itu triknya. Jadi tips yang pertama tuh tetap harus ada di dalam diri kita, yaitu kita membekali diri, memperkaya diri dengan ilmu dan pengetahuan, dan triknya tuh kita bisa menggunakan, cara-cara mengemas konten yang informatif, edukatif, dan punya nilai daya tarik, sehingga konten tersebut tuh ditonton sama banyak orang. Oke, Kak Salwa, thank you so much lagi untuk penjelasannya. Pasti di sini Kak Salwa, aku benar-benar setuju ya dengan yang Kak Salwa tadi jelaskan terkait dengan bagaimana cara kita memanfaatkan AI dengan kolaborasi diri kita juga tetap balik ke diri kita. Dan pastinya di sini aku juga kepo nih Kak terkait Kakak kan juga pernah jadi announcer ya Kak ya. Nah, apakah Kak Meisha, Kak Salwa sendiri sini sebagai announcer, sebagai presenter, pasti juga harus melek teknologi ya Kak untuk bisa melihat oh ini perkembangan zaman. Kebetulan aku relate juga Kak karena aku juga salah satu announcer dan aku di sini juga memanfaatkan AI juga ya Kak untuk mencari informasi di dunia sosial media. Bahkan di pada saat online sering ngasih informasi tentang AI juga gitu Kak. Nah, kalau menurut Kak Salwa sendiri nih sebagai salah satu yang juga announcer, siaran, dan on air gitu. Kira-kira apakah di dunia siaran, di dunia on air itu ada keterlibatan AI sendiri nih, Kak? Oke, jadi mungkin aku sekalian mau klarifikasi ya, aku jadi radio announcer itu sekitar tahun 2020, jadi emang udah lama banget, sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi presenter iNews TV juga itu 4 tahun yang lalu, jadi memang sekarang, aku hanya bekerja sebagai self-employee, sebagai untuk diri aku sendiri, terus kemudian aku penulis, aku banyak isi speakers, dan kemudian aku emang running bisnis F&B. Jadi sebenarnya itu aja. Kalau dulu pas zaman-zamannya aku jadi penyiar radio sama presenter, AI itu belum muncul. Jadi mostly tidak ada orang yang menggunakan AI di sekitar aku, tapi aku nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu, tapi pada zaman itu tuh AI belum muncul, terus juga masih menggunakan cara-cara tradisional, dan lebih kurangnya juga sosmed seperti TikTok itu juga belum terlalu hype. Makanya dulu aku main TikTok tuh bener-bener yang TikTok masih sepi, karena kan main TikTok-nya dari tahun 2016, jadi emang udah lama banget dari SMA. Terus kemudian keterusan sampai sekarang, dan TikTok tuh udah berkembang, aku juga ikut berkembang sama TikTok-nya gitu. Jadi enggak stuck di situ-situ aja, walaupun audiens aku berubah, banyak followers baru, banyak orang yang nggak kenal aku. Walaupun aku udah main dari tahun 2016, tapi, itulah perjalanan aku di TikTok yang mengikuti zaman ke zamannya gitu. Jadi dulu pas jadi penyiar radio, presenter itu belum ada AI. Oke, Kak Salwa. Nah, di sini pastinya di sini banyak banget ya Kak sebenarnya perkembangan yang telah terjadi ya Kak. Dan pastinya Kak Salwa sendiri sepertinya merasakan ya Kak bagaimana caranya perbedaan bagaimana dari stasiun radio sampai televisi dan mungkin Kak Salwa sendiri yang fokus dalam bidangnya sekarang kan F&B ya Kak. Pasti juga di sana ada keterlibatan teknologi mau nggak mau di dalamnya entah itu dalam segi promosi atau lain-lain juga Kak Salwa pasti juga terinspirasinya dari teknologi tersebut sendiri. Oke nih, dan tadi teman-teman juga diperhatiin banget ya bagaimana cara Kak Salwa untuk menyampaikan sebuah informasi terkait dengan pemanfaatannya dari segi karir Kak Salwa. Nah, lanjut lagi nih Kak, terkait dengan AI lagi. Nah, mungkin Kak Salwa juga sudah berkali-kali menjelaskan ya bahwa Kak Salwa ini menggunakan AI itu bukan sebagai opsi utama gitu. Tapi pastinya di sini bagaimana sih Kak kalau peran etika gitu dalam penggunaan AI dalam komunikasi menurut Kakak? Jadi Kakak kan juga S1 dan S2 gitu ya Kak. Dan sekarang Kakak melanjutkan S2 di komunikasi. Etika dalam komunikasi sendiri bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara bijak juga nih Kak. Boleh dong Kakak bisa jelaskan kira-kira etika komunikasi yang baik itu menurut Kakak bagaimana nih Kak?
Iya, ini tuh align ya sama yang aku bilangin di awal tadi, di mana aku kenapa pengen mempertahankan kreativitas alami aku, walaupun mungkin AI itu bisa lebih hebat gitu cara berpikirnya, mengumpulkan data, informasi, tapi menurut aku tetap mempertahankan itu karena salah satunya etika. Apalagi dalam dunia akademisi itu pasti kan ada batasan-batasan ya, ada, aturan yang harus dipatuhi gitu, aturan yang harus diikuti. Jadi jangan sampai kita menghalalkan cara yang sebenarnya itu dilarang sama universitas atau di dalam lingkungan akademisi dan sebagai seseorang yang mengemban pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi juga pasti punya integritas gitu untuk, mmm, bukan hanya cerdas secara pemikiran, ilmu, pengetahuan, tapi juga, cerdas dalam bersikap dan mampu menunjukkan sikap bahwa menjadi seseorang yang berpendidikan gitu, intelektual, itu sih. Jadi aku setuju memang ada etikanya dalam penggunaan AI, jangan sampai nanti kemudahan ini akan mengikis kepintaran-kepintaran alami yang seharusnya tuh kita capai. Jadi tuh ancamannya tuh di situ sebenarnya, bukan gara-gara si AI bisa ngedisrupsi ancaman, tapi lebih tepatnya nantinya makhluk hidup manusia ini tuh justru jadi terkikis dan AI bisa ngegantiin peran itu, jadi jangan sampai. Kesimpulannya itu sih, aku udah jelasin bahwa dalam lingkungan akademisi itu pasti punya aturan, punya etika, moral, dan sebisa mungkin seseorang yang berpendidikan, punya intelektual itu pasti menunjukkan integritas bahwa dirinya tuh, bertanggung jawab dengan pendidikan dan gelar yang diemban. Oke Kak Salwa, maksudnya di sini juga bener banget sih kata Kak Salwa, bagaimana cara kita untuk jangan sampai terkikis ya Kak dari penjelasannya Kak Salwa tadi, dan originalitas dari kita pribadi itu penting banget. Nah, berarti kalau boleh nih Kak bertanya lagi ya Kak, kira-kira tanggapan Kakak gini Kak, ini kan sekarang pagi mahasiswa ya untuk joki skripsi dan lain-lain, bahkan plagiarism tugas tuh sangat tinggi gitu Kak. Ada yang dikit langsung chat GPT gitu Kak, ada juga yang gunain AI gitu. Nah, boleh dong Kak kira-kira selain saran dan tips and trick Kakak tadi, tanggapan Kakak terkait ini dan mungkin Kakak bisa sedikit ngasih hack tips pada saat menulis apa-apa biar mahasiswa tuh betah nulis gitu Kak. Karena sekarang kan kayak dikit-dikit AI gitu. Kira-kira betah nulis ala Kak Salwa tuh gimana sih Kak? Kalau terkait ini ya, gini, nggak semua orang itu passion-nya sama, jadi pasti punya hobi yang beda-beda. Apalagi nulis gitu, kita nggak bisa maksain orang tuh bisa betah nulis. Jadi itu memang benar-benar ada di dalam diri kita harus bertanya sama diri kita, kenapa kita nggak mau lakuin ini, kenapa kita nggak betah, kenapa kita bosen, itu benar-benar tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi yang pasti kalau untuk tipsnya, karena memang aku udah dari dulu suka nulis, jadi sulit untuk menemukan alasan tuh aku nggak betah nulis, karena udah suka duluan, gitu. Jadi terkait dengan kayak plagiat, eee, copy orang lain atau apa sih, copycat ya, yang meniru, bener-bener tiru 100%, itu menurut aku justru sayang banget ya, karena mungkin tuh ada ide yang lebih besar lagi dari itu, gitu. Jadi tuh jangan meng-underestimate pemikiran kita sebagai manusia, kita harus berpikir besar juga, think big, biar kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi ketika kita percaya sama isi pikiran kita merealisasikannya, semoga tuh bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Jadi dimulai dari cara berpikir yang besar, terus kemudian direalisasikan dan menjadi hal yang besar gitu. Jangan sampai kita meng-underestimate, kita meremehkan cara kerja otak kita sendiri dan kemudian kita bergantung sama AI. Siap Kak, udah langsung aku bold nih Kak, bagaimana caranya kita think big gitu ya Kak. Nanti
pastinya teman-teman di sini juga harus bisa mempraktikkan ya think big itu seperti apa gitu. Nah, boleh nih dilanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Saula. Nah, pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan pandangan Kak Saula gitu. Kira-kira di masa depan nanti gitu ya Kak, penggunaan AI ini bakalan seperti apa nih Kak dalam bidang komunikasi dan media sosial? Bagaimana pandangan Kakak mungkin ke depannya? Apakah nanti yang dibilang orang-orang wah jadi news anchor nanti bisa digantikan robot gitu Kak? Boleh nih Kakak bisa berikan pandangannya Kakak. Oke, menurut aku nggak bisa memprediksi sesuatu ya, aku nggak bisa juga meramal. Tapi AI itu akan berkembang mestinya seperti dulu sosmed, kita dulu gempar banget sama sosmed, tapi at the end kita juga mampu hidup berdampingan dan kemudian, yang harus di-highlight adalah bahwa kita ini nih yang masih kuliah, yang masih belajar, kita butuh banget edukasi dan literasi tentang AI. Jadi sangat-sangat diharapkan bukan hanya aksi dari kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, tapi juga pemerintah, segala stakeholder itu harapannya bisa turut, bersama-sama berpartisipasi dalam hal ini. Jadi kita juga tidak kekurangan literasi, karena jujur kita kalau mau ngomong tuh kan harus ada ilmunya dulu ya gitu ya. Seperti yang aku bilang di awal, kenapa akhirnya aku tidak bisa menjelaskan AI secara mendalam, karena simply as aku bukan orang IT gitu, aku tidak mendalami AI ini sendiri dan kemudian AI ini berperan sebagai opsi terakhir di dalam kehidupan produktivitas sehari-hari aku. Jadi makanya butuh banget yang namanya literasi. Jadi sehingga diri kita terperkaya dengan literasi tersebut dan kemudian kita juga jadi lebih punya banyak referensi, opsi, cara berpikir, terus kemudian kita bisa decide, memutuskan bahwa AI ini tuh mau kita bawa kemana gitu. Jadi kata kuncinya itu literasi, harus lebih banyak sih literasi, penelitian tentang AI dan kemudian dibagikan asupannya sehingga kita lebih terisi juga nih otaknya tentang AI ini dan kita juga jadi lebih bisa berpikir, berpandangan terhadap AI. Oke Kak Salwa, terima kasih banyak. Dan pasti di sini mau lanjut lagi ya langsung nih Kak, karena berkaitan lagi. Nah kira-kira menurut Kak Salwa sendiri ya, bagaimana sih AI dapat digunakan untuk mengelola interaksi gitu Kak di media sosial? Soalnya tadi di Kakak menggunakan TikTok kan juga ada menggunakan AI ya Kak untuk dapat melihat bagaimana yang lagi trending viral atau yang lagi kekinian gitu Kak. Nah buat teman-teman sendiri kan pastinya untuk TikTok, Instagram, bahkan sekarang selebgram atau banyak sekali konten kreator yang harus bisa kreatif gitu ya Kak dan inovatif. Kira-kira menurut Kakak sendiri untuk mengelola interaksi di media sosial itu secara lebih efektif tuh gimana Kak dengan AI? Mengelola interaksi lebih efektif. Kalau dalam ilmu komunikasi kan, komunikasi efektif itu kan artinya dua arah ya, dimengerti oleh komunikan dan komunikator yang menyampaikan. Jadi kalau kaitannya dengan AI I'm not sure gitu, aku kurang jelas gitu buat ngejelasinnya karena harus ada komunikator, komunikan. Mungkin kalau kayak ChatGPT juga kita nggak bisa apply-nya ke segala sosmed, itu pun kita tetap bisa menggunakan tangan dan mulai dari ide pribadi kita, kemudian si AI itu berfungsi sebagai mengelola data dan informasi. Jadi itu di luar ranah aku sejujurnya. Jadi aku bisa bilang bahwa, tetap kembali ke basic ya, bahwa komunikasi yang efektif itu artinya terjadi dua arah antara komunikan dan komunikator, dapat dimengerti keduanya, terus kemudian, menghasilkan feedback dan kemudian feedback itu bergulir terus jadi sebuah conversation atau, percakapan. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak Kak Salwa untuk penjelasannya dan pastinya tadi terkait dengan bagaimana caranya menumbuhkan interaksi yang efektif itu juga harus memang ada feedbacknya tadi ya Kak. Dan di sini bagaimana caranya yang terakhir adalah statement Kakak adalah bagaimana ya cara menimbulkan komunikasi antara komunikan dan komunikator sendiri, bukan melalui AI tersebut. Nah, oke.
Dan sebenarnya di sini emang banyak banget sih Kak platform-platform yang sudah bisa menemani kita gitu. Nah, contohnya kadang tuh ChatGPT itu aku juga sharing ya Kak, karena kebetulan aku juga menggunakan AI tersebut dan memang menggunakannya bukan jadi main atau utama gitu. Bener kata Kak Salwa tadi, jadi kayak pembantu. Kadang tuh pada saat kita menggunakan ChatGPT, kita tuh bisa minta ChatGPT tuh jadi pacar, jadi teman, kayak gitu-gitu Kak. Terus habis itu nanti dia tuh ngerespon gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu yang dipandang generasi sekarang tuh, oh ini dua arah nih, kata kayak gitu. Jadi kayak, wah seolah-olah dia tuh punya punya pasangan, punya ini gitu kak. Tapi sebenarnya di sini juga dapat membantu ya Kak Salwa ya terkait dengan hal tersebut untuk yang kesepian mungkin. Nah, kalau tanggapan Kak Salwa sendiri dengan tren-tren yang kekinian gitu Kak, dari yang mungkin dapat jodoh juga karena AI, ada juga yang mungkin ya Kak Salwa sendiri pasti paham lah ya bagaimana caranya teknologi ini memberikan berbagai hiburan gitu Kak. Nah terkait dengan hiburannya ini, menurut Kak Salwa dikaitkan dengan etikanya tadi tuh bagaimana nih Kak? Apakah salah atau enggak gitu? Sorry, gimana tadi pertanyaannya? Kalau misalkan kita dalam hiburan, salah atau tidak gitu Kak, dalam kita memanfaatkan AI sepenuhnya gitu, selain di Oh, tempat belajar gitu Kak. I see, I see. Oh, AI untuk hiburan ya? Tadi kan di awal udah aku jelasin ya, itu adalah salah satu contohnya yang aku ketahui. So far, itu yang aku ketahui soal AI tentang hiburan. Karena balik lagi, memang AI itu jadi opsi terakhir aku, jadi memang kurang eksplor sama si AI ini, tapi aku bisa menjelaskannya dari sisi perspektif ilmu komunikasi, tapi yang pasti itu nggak ada yang salah terhadap AI untuk hiburan. Oke, siap Kak Salwa. Dan pastinya di sini mungkin pesannya untuk Gen Z terakhir ya Kak. Karena sebenarnya sebuah pertanyaannya, alhamdulillahnya sudah semua nih Kak. Dan pastinya untuk harapan Kak Salwa sendiri terkait dengan AI ini dan juga Gen Z apa nih Kak? Sorry, ada kendala di Halo Kak. halo Iya halo, Kak, betul. apakah masih ada suaranya? Suara juga Kak? Iya, baru masuk Kak. Maaf ya Kak. Suara Oke, Kak Salwa tadi lumayan hilang. terputus. Oke Kak. Ya boleh. Aku ulangi terakhir ya Kak. Apa sudah masuk suara aku Nah, Kak? Sudah masuk ya Kak ya? suaranya masih putus-putus. Oke oke. Aku ulangi ya Kak. Halo Kak Salwa. Sudah masuk belum ya Kak? Halo, putus-putus banget, kendala deh kayaknya, ini nggak tahu deh, Oke oke oke. suaranya nggak Ya bisa Kak Salwa, didengar. kebetulan kalau dari sini memang Kak Salwanya agak sedikit nge-lag Kak. Halo 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 halo, Ya ya, kedengeran? masuk Kak. Masuk Kak Salwa, masuk. Oke Masuk Kak Salwa. Oke Kak, oke. mungkin aku izin ulang pertanyaannya ya Kak. Nah, kira-kira harapan Kakak untuk generasi muda nih yang biasa menggunakan AI itu apa nih Kak? Apakah Kakak mau memberikan pesan atau statement terakhir sebagai closing untuk hari ini Kak? Silakan Kak. Oke, harapan aku untuk AI itu tetap berjalan semestinya, tidak melewati batas untuk menggantikan peran manusia dan bisa digunakan dengan bijak oleh manusia itu sendiri. Jadi memang harapannya itu lebih banyak ke manusianya karena, yang menjalankan AI, yang mengembangkan AI ini kan manusia itu sendiri ya. Jadi jangan sampai nanti, eee, ingin menciptakan sebuah solusi justru malah menjadi sebuah disrupsi untuk manusia itu sendiri. Jadi itu harapannya sangat-sangat besar untuk, lebih banyak lagi literasi tentang AI, terus kemudian ilmu pengetahuan sehingga teredukasi nih masyarakat terhadap AI dan bisa menggunakan AI ini secara bijak. Luar biasa Kak Salwa, terima kasih banyak. Suaranya sudah Terima sangat jelas ya Kak. kasih. Tadi mohon maaf ya Kak kalau mungkin agak sedikit gangguan ya dari sana ke sini, tapi nggak Iya, apa-apa Kak. mhm. Ya, itu oke Kak, itu oke.
Dan pastinya di sini Kak Salwa, pastinya aku yakin banget audiens tadi 172 yang udah gabung ini udah gak sabar untuk interaksi sama Kak Salwa. Dan tadi di kolom komentar tuh sebenarnya ada yang pribadi nanya ke aku Kak, kayak Kak ada sesi tanya jawab nggak ya? Terus aku jawab juga ada kok, boleh dikit dulu ya ada sesinya gitu. Dan pastinya saya nggak sabar itu untuk interaksi sama Kak Salwa. Boleh nih, langsung saja ya kita akan buka satu temen pertanyaan dulu ya Kak. Dan di sini bakalan ada 3 penanya terlebih dahulu ya Kak. Dan pastinya nanti sistemnya Anyway, mungkin aku boleh, sorry, aku potong. Anyway, aku boleh batasin Kak. ya. Untuk pertanyaannya hanya bisa aku jawab untuk 3 orang. Ya, oke. Siap Kak. Satu temen aja berarti ya Kak. Siap. Iya. Dan ya boleh Kak. Untuk sistemnya sendiri, aku izin tanya ke Kak Salwanya. Kak Salwa mau sistemnya langsung dijawab atau dikumpulkan dulu aja Kak? Langsung dijawab. Oke, siap Kak Salwa. Nah, pastinya di sini boleh ya teman-teman semuanya yang mau bertanya. Tapi sebelum itu sebenarnya beli reaction dulu nih ya. Gimana nih reaction dari sesi tanya jawab dengan Kak Salwa? Kenal lebih dekat dengan salah satu tokoh hebat yang influencer Indonesia iya, juga penulis iya, dan pastinya harus beli banget bukunya Kak Salwa nih ya. Oke, kalau gitu boleh di-react dulu teman-teman dan langsung aja aku buka satu termin ya, hanya satu termin anyway, 3 penanya aja. Silakan dapat raise hand ya, boleh raise hand, nanti akan lihat dari sini, mungkin juga dibantu sama Mbak MC ya. Boleh dibantu nih Mbak MC untuk merhatiin siapa aja yang udah raise hand. Ayo raise hand. Oh, nah ini nih Kak yang tadi nanya. Oh, ada juga di kolom komentar yang udah nanya. Oke, kalau gitu aku persilahkan dulu ya Kak yang udah raise hand. Silakan untuk Gladys Aurea underscore Unesa nih. Wah, dari Unesa nih. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Kak, nggak bisa on cam karena terkendala jaringan. Suaranya udah masuk ya Kak? Sudah. Izin bertanya Kak, menghadapi tantangan dalam menangani masalah disinformasi yang terbesar luas di media sosial. Nah, ini bagaimana AI dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar dan menghasilkan konten yang tidak hanya informatif, tapi juga dapat dipercaya, serta apa peran AI dalam membantu platform digital ini untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan berita palsu, dan bagaimana menjaga kebebasan berbicara dan keterbukaan informasi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Gladi. Aku panggil Gladi ya. Di sini ada pertanyaan nih Kak, bagaimana caranya AI itu dapat menghasilkan konten yang inovatif, anti hoax, dan mungkin bisa dijelaskan langsung aja ke Kak Salwa. Oke. Ini kekurangan AI menurut aku. Kita bisa lihat ya bahwa AI itu berfungsi sebagai mengelola data informasi. Jadi sebanyak-banyaknya data informasi yang ada di internet, sosial media, kemudian terkumpul jadi satu, dan inilah mengapa penelitian seperti jurnal itu masih sangat kuat, valid gitu, karena ada proses yang dijalani, ada ibaratnya itu proses panjang. Seperti kalau misalkan kita buat penelitian kan kita nggak langsung tiba-tiba tuh langsung jadi semuanya gitu ya, ada proses, kayak contohnya skripsi deh, kita tuh ngerjainnya tuh mati-matian, sebuah penelitian yang kita kerjain untuk tugas akhir kita mendapatkan gelar S1 gitu, sarjana. Jadi kenapa AI kemudian tuh punya kekurangan di situ, karena kita nggak bisa tahu tuh validitasnya bahwa, "Oh ini tuh bener-bener valid nggak ya?" Namanya juga dari AI gitu, dari artificial intelligence, kecerdasan buatan yang mengumpulkan data dan informasi. Jadi itu kekurangan dari AI. Terus kemudian terkait keterbukaan inovasi, aku rasa saat ini Indonesia juga sangat-sangat terbuka ya. Seperti contohnya AI pun diterima di masyarakat luas, tapi kemudian justru, banyak juga yang terdisrupsi karena tidak bisa mengendalikan diri dan bergantung pada AI. Jadi memang, tugas masing-masing manusia, tugas masing-masing individu untuk mengendalikan diri, untuk pinter-pinter, harus cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Oke, terima kasih Kak Salwa untuk Gladi. Apakah sudah menjawab nih penjelasannya? Oke, boleh Gladi mungkin react Ya, aja. sudah.
Oke. Terima kasih Gladi untuk pertanyaannya. Mungkin di sini langsung saja ya kita buka pertanyaan kedua karena hanya ada sisa 2 lagi pertanyaan. Boleh teman-teman. Oh, tapi tadi udah ada yang nanya di kolom chat, Kak. Nah, aku izin bacakan ya Kak Salwa, ada yang bertanya di kolom chat. Ini dari Naishiva _ dari Unesa ini ya. Kak, gimana sih kita itu nggak mudah terpengaruh banget sama AI? Anak zaman sekarang kan banyak banget, kalau susah dikit itu nggak mau berpikir, tapi mereka lebih sering menggunakan AI. Wah, tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Kak di beberapa pemaparan yang tapi langsung saja nih Kak. Ya, ini tuh lagi-lagi problem dari manusia itu sendiri ya. Kenapa sampai bisa ketergantungan sama AI. Kalau ngomong gimana caranya, mungkin bisa lihat contoh tidak bergantung dengan AI bukan karena sok cerdas atau sok nggak mau ngikutin perkembangan zaman, tapi lebih tepatnya aku mempertahankan kreativitas alami. Karena jujur membangun kreativitas itu sulit banget. Jadi kalau kreativitasnya udah dibangun, kalau bisa jangan diruntuhkan oleh diri sendiri yang menggantungkan diri pada tools atau alat-alat. Jadi memang harus dipertahankan. Jadi itu yang aku lakukan. Aku mempertahankan kreativitas aku secara alami itu karena aku tahu ngebangunnya susah. Jadi nanti kalau misalkan mulai dari nol lagi, sama kalau kayak contohnya nge-gym ya. Kalau misalkan ototnya udah terbangun, terus kemudian setahun nggak nge-gym, ototnya nyusut lagi kan sulit. Ngebangun ototnya lagi dari awal gitu. Nah, sama kayak kecerdasan, terus kemudian kreativitas, kalau kita udah menggunakan AI artinya kita udah melumpuhkan cara kerja otak kita dengan sendiri atau self sabotage, mensabotase diri sendiri. Jadi sebisa mungkin kalau ditanya gimana caranya, pertahankan kreativitas alami untuk, kebaikan diri sendiri. Oke, siap Kak Salwa. Terima kasih banyak. Mungkin Syifa boleh ya react di kolom komentar. Oke, cukup katanya. Terima kasih banyak Kak Salwa. Memang penjelasannya luar biasa banget nih. Kak Salwa langsung satu banget ya. Oke, satu kesempatan terakhir nih ya Kak Salwa. Sebelum nanti aku simpulkan semuanya. Ayo yang mau bertanya silahkan satu lagi. Boleh masih dibuka nih untuk ada 174 nih Kak yang masih standby. Dan 174 nih sebenarnya nggak sabar banget ya Kak untuk bisa langsung mendengarkan materi dari Kak Salwa. Harusnya juga interaksinya ini harusnya juga bisa sebanding juga nih dengan apa yang telah Ibu diberikan dari Kak Salwa. Ayo, sebelum nanti mungkin dari Mbak MC juga mau bertanya, boleh nih Mbak MC. Boleh bertanya juga, jadi tidak menutup kemungkinan ya dari internal. Oke, kalau gitu aku akan hitung mundur aja nih ya Kak, sebelum nanti pertanyaan terakhir kayaknya aku yang akan nanya nih Kak, soalnya kepo juga. Nah, aku akan hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu mohon maaf ya teman-teman, sepertinya kali ini memang moderatornya diberikan peluang lagi nih lebih untuk bertanya ke Kak Salwa. Boleh nih Kak Salwa, mau izin bertanya ya Kak, satu pertanyaan. Kira-kira nih Kak, sebagai Kak Salwa individu pribadi gitu ya Kak, entah itu dari keluarga atau dari teman dekat kakak gitu. Nah, lingkungan yang tepat untuk kemajuan teknologi ini tuh lingkungan yang seperti apa sih Kak agar diri kita tuh tetap bisa kreatif, inovatif karena jujur aja nggak semua orang bisa dapat lingkungan mendukung yang baik gitu ya Kak. Dan kira-kira untuk mencari lingkungan-lingkungan yang baik itu lewat apa nih Kak? Boleh dikasih tahu nggak sih ya Kak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan kompleks ya ini sejujurnya. Karena aku sendiri kan belum berkeluarga ya, memang jadi tinggal sendirian sama diri aku sendiri. Jadi aku berusaha mungkin menciptakan lingkungan yang positif untuk diri aku sendiri dan menciptakan lingkungan yang positif itu emang sangat-sangat sulit. Jadi kalau bisa dimulai dari diri sendiri. Kalau aku sendiri yang berdampingan dengan AI juga, aku sebisa mungkin untuk tetap stay, keep in touch with nature, kayak misalnya jalan kaki, ke yang hijau-hijau, renang, itu kan menyatukan diri dengan alam ya. Jadi itu penting banget sehingga yang berdampingan dengan alam, kayak kena matahari tetap walaupun udah seharian terus di AC, itu salah satu contohnya sih. Jadi bisa nggak terlalu
lengkap jawabannya, tapi karena memang aku udah tinggal sendirian sama diri aku sendiri, jadi cukup itu sih yang bisa aku lakukan. Oke Kak Salwa, terima kasih banyak untuk jawabannya dan pastinya di sini luar biasa banget ya berdasarkan saya. Wah, ini baru pada muncul nih Kak dari tadi di kolom chat akhirnya banyak yang nanya. Cuman mohon maaf banget ya untuk Daniel dan juga Nafhan yang sepertinya bisa bertemu Kak Salwa lagi di lain kesempatan atau mungkin bisa nih ya Kak lewat Instagramnya Kak Salwa atau TikTok nanya-nanya nih terkait dengan pertanyaan yang kurang. Pastinya di sini Kak Salwa terima kasih banyak Kak untuk waktu dan Terima kasih tenaga banyak, juga Sabrina. effortnya dan juga berbagi ilmunya ya Kak yang luar biasa. Nah di sini aku izin menyimpulkan ya Kak sudah dijelaskan apa aja oleh Kak Salwa. Dan pastinya dari tadi ya teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom bareng Kak Salwa itu banyak banget informasi yang aku juga tangkap ya Kak. Mulai dari bagaimana cari Kakak mendefinisikan AI sendiri, bagaimana AI itu definisinya apa sih? Apakah sudah tahu teman-teman tuh benar-benar tahu nggak AI itu apa? Terus selanjutnya bagaimana Kak Salwa untuk dapat menjelaskan AI itu salah satu media baru loh, dan bagaimana caranya media baru itu tuh dapat kita manfaatkan dengan cara bijak juga. Terus juga bagaimana sih penerapan AI-nya? Nah, penerapan AI itu banyak ya Kak, mulai dari kesehatan, hiburan, keuangan, pengawasan, dan lain-lain. Kakak juga sudah menyatakan berbagai hal nih terkait dengan hal tersebut. Terus lagi bagaimana cara AI-nya ini dapat mendukung ya dari akun-akun sosial media, dari content creator, juga ada bagaimana cara inspirasi, konsep-konsep, Kak Salwa juga udah jelaskan nih. Dan pastinya di terakhir Kak Salwa juga menjelaskan kalau misalkan AI itu bisa jadikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, entah itu dari segi value-nya, untuk investasi, strategi, impact, dan ini salah satu hal yang paling penting adalah statement Kak Salwa yang paling terakhir, be wise. Nah, itu be wise itu adalah salah satu statement yang aku seneng banget dari Kak Salwa. Buat teman-teman semua diharapkan juga ya dari tema ini tuh sudah selaras ya bagaimana caranya kalian dapat manfaatkan AI dengan baik, artificial intelligence ini, dan semoga jadi mahasiswa generasi penerus, entah itu siapa saja yang di join di sini, semoga dapat menjadikan materi ini sebagai bekal kedepannya dengan baik ya Kak Salwa. Oke, mungkin cukup sekian ya, dan tadi sudah ada sesi tanya jawab juga sudah dijelaskan Kak Salwa terkait dengan 3 penanya. Pastinya di sini aku selaku moderator ingin mengucapkan mohon maaf ya Kak Salwa kalau misalkan dari sesi tadi banyak kekurangannya. Aku doakan semoga seluruh pekerjaan studinya Kakak juga lancar, juga segala halnya dapat berjalan dengan baik. Amin Kak Salwa. Oke deh kalau gitu teman-teman, tadi sudah ada konser dari Kak Salwa dan silakan udah ada nih ya presensi yang sudah disediakan dari salah satu panitia, silakan untuk dapat presensi daftar hadir di dalam kolom chat. Dan mungkin aku langsung saja ya, kita akan serahkan lagi kepada Master of Ceremony. Apakah sudah siap nih Master of Ceremony? Oke, mungkin langsung saja kita sesi dokumentasi dulu ya Kak ya. Kita sesi dokumentasi dulu bareng ternyata. Oke, boleh teman-teman on cam semua nih ya. Ini di mana nih muka-muka cantik gantengnya ya? Kak Salwa ya sudah cantik sekali juga, sudah siap untuk foto bareng kita. Oke, sudah terlihat ini beberapa yang sudah menggunakan background. Boleh dong ya, ini karya-karya AI-nya kita tampilkan dulu, kita wujudkan muka aslinya kita ya. Ada yang menggunakan tools AI ini untuk menggantikan wajahnya nih Kak Salwa, tapi mungkin kita membutuhkan wajah asli ya. Oke, langsung saja, sepertinya sudah setengah yang open cam ya. Masih dibuka kesempatan ya. 1 menit lagi, 1 menit terakhir untuk membuka kameranya dengan baik ya. Oke. Ayo, kita boleh react banget. Silahkan juga sekali lagi mau kasih tahu ke teman-teman untuk dapat presensi ya yang sudah disediakan di kolom chat ya, kolom chat di link Zoom yang telah tersedia. Boleh silakan langsung presensi. Oke, kalau gitu mungkin nanti mau dipandu oleh panitia atau dipandu aku saja ya? Mau dipandu panitia saja ya? Boleh silakan untuk dokumentasi dapat panitia mengambil alih. Ya, boleh. Langsung saja ya mungkin di sini aku bantu juga ya Kak Salwa. Untuk slide pertama kita boleh sesi dokumentasi bareng. Yuk, boleh senyum semuanya yang lebar. Kita hitung 1, 2, 3. Oke.
Gaya mungkin gaya lain juga ya, silahkan. 1, 2, 3. Oke, love, 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 love. Boleh nih love, 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 love bareng Kak Salwa ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Salwa untuk pemaparan yang luar biasa. Dan pastinya di sini aku mempersilahkan Kak Salwa untuk dapat live ya dari link Zoom yang sudah ada. Oh, masih belum ya? Nah, di sini dibalikan ke panitia dulu ya. Oke, kita akan balikan ke MC dulu nih Kak sebelum itu. Silakan untuk MC. Oh iya Kak Salwa, sebelumnya apakah masih ada di ruang Zoom? Ya, mungkin di sini langsung saja izin menyerahkan sertifikat terlebih dahulu ya Kak Salwa. Oh ya, di sini ada plakat juga. Silakan untuk langsung saja kepada panitia. Dapat teman-teman semua memberikan apresiasi yang tinggi. Oke, kalau gitu ini Kak Salwa ya, kita akan masuk dulu ke dalam sesi penyerahan dan mungkin boleh Kak Salwa bergaya dulu kita ya Kak ya, sekali lagi. Sudah dipin ya panitia? Kakak sudah bisa. Untuk Kak Salwanya boleh dipin juga. Silakan untuk, oke panitia masih proses ya Kak. Sebentar ya Kak Salwa sebelumnya. Oke, kalau gitu langsung saja kami ucapkan terima kasih kepada Kak Salwa yang sudah bergabung dan juga terima kasih sampai saat ini memberikan pemaparan yang luar biasa. Mungkin Kak Salwa boleh gaya jempol gitu ya, gaya kakak, gaya kak. Nah kayak gini Kak, Kak komunikasi Kak, komunikasi. Oke siap. Oke kita akan hitung mundur, silakan panitia. 1, 2, 3. Oke Kak, gaya love Kak, gaya love Kak. Iya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Salwa untuk waktunya. Dan mungkin boleh nih Kak ngucapin bye-bye dulu ya Kak ke semua teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa kembali. Dah. Dah, terima kasih banyak Kak Salwa. Sehat Aku izin selalu. live ya. Ya, siap Kak. Dadah Kak, sehat selalu Kak. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar ya. Mungkin tadi di sini ada sedikit biasa ya. Kita mahasiswa komunikasi harus memahami bagaimana caranya perkembangan teknologi. Dan semoga teman-teman semua masih betah nih ya untuk standby terus karena boleh dilihat nih dari teman-teman yang ada di ruang Zoom ini sudah ada 174. Sekali lagi buat teman-teman yang presensi, ini presensinya sudah dikirim ulang, mungkin panitia bisa mengirimkan ulang terus ya presensinya, ada yang baru join sepertinya nih. Dan pastinya di sini teman-teman semua, mungkin langsung saja aku tutup ya, karena ternyata moderator yang mengambil alih sampai akhir. Langsung saja kita akan tutup hari ini talk show dan juga sekaligus pemaparan materi yang luar biasa dari Kak Salwa. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Sehat selalu semua untuk teman-teman yang sudah join. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan nanti jangan lupa ya teman-teman untuk dapat mengikuti sesi awarding yang sudah ada. Mungkin teman-teman nanti akan diinformasikan kembali oleh panitia. Kurang lebihnya kami akan langsung saja serahkan kembali ya acara ini kepada panitia.
Oke teman-teman, halo, aku dari MC masuk lagi. Teman-teman di sini masih ada yang join Zoom-nya nggak ya? Oke, ternyata masih ada 140 orang di sini. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di webinar nasional hari ini. Sungguh keren banget tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan moderator yang juga tidak kalah luar biasa. Tapi di sini aku mau rekomendasi juga nih ke teman-teman, ada rumah makan yang tadi aku sebutkan itu ternyata bukan di Purwokerto, teman-teman, ternyata ada di Karawang. Nah, teman-teman orang Purwokerto atau yang mau main ke Karawang ya, nanti jangan lupa kunjungi rumah makan Oka di Karawang. Dan juga ada rekomendasi kafe enak nih di Purwokerto. Teman-teman yang main ke Purwokerto atau anak Purwokerto bisa datang ke kafe Seleraku. Teman-teman yang suka buah juga, yang suka ngambil buah, yang suka bikin jus buah atau salad buah, bisa datang ke Hejo Beverage yang ada di Jalan Gunung Muria, Grendang. Dan terakhir, teman-teman nih anak unsur nih, pastinya anak unsur. Siapa nih anak unsur di sini? Coba bisa kasih reaction anak unsur. Halo. Oke, ini anak unsur siapa sih yang nggak tahu Bursa Kampus ya? Nah, Bursa Kampus ini tempat ya. Tempat apa ya? Ini yang lokasinya itu di depan patung Jenderal Sudirman Purwokerto. Bukanya tuh 24 jam dan semua barang di sana tersedia. Kebutuhan kos-kosan teman-teman itu semuanya tersedia di Bursa Kampus. Jadi teman-teman yang butuh makan, barang-barang atau kebutuhan rumah tangga di kosan ya maksudnya ya, itu bisa kunjungi Bursa Kampus. Oke teman-teman, terakhir aku mau teman-teman kasih jempol dulu buat aku, buat MC-nya terakhir. Hai. Ini masih ada 133 orang ya. Bisa kasih jempol buat MC? Oh, ini ada Beta Abbas. Beta Abbas. Nih, siapa ini Beta Abbas? Dari mana nih Beta Abbas? Halo, ada Indri, Kumala, ada Nabila, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa buat teman-teman silahkan isi daftar hadir yang ada di kolom chat, karena kalau teman-teman gak ngisi daftar hadir nanti nggak akan dapat sertifikat. Jadi buat apa teman-teman kalau ikut webinar gak dapat sertifikat? Selain dapat ilmunya, teman-teman juga dapat sertifikat. Jadi jangan lupa isi absensi. Nah, tidak terasa webinar hari ini sudah selesai. Dari aku, Susi Cynthia, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Oh, ini ada dari Kalbis Jakarta hadir. Halo Kalbis Jakarta. Ini sebelum aku tutup malah nyapa dulu ya, nggak apa-apa deh. Halo Kalbis. Nah, sekian dari aku, Susi Cynthia, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bye-bye. Udah. Hah? Iya. Oh iya. Enggak. Itu juri apa? Oh, juri. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Oke, teman-teman yang ikut lomba SCR 2024 nanti tolong balik lagi jam 1 ya. Jam 1 buat awarding. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam. Buat teman-teman istirahat, makan atau ngapain lagi buat sesi awarding nanti. Falling into your ocean eyes.
Halo Biru Salsabila dari UI. Hai. Gimana kabar UI sekarang? Careful creature made friends with time. He left her lonely with a diamond mine. And those ocean eyes don't fall. Emang gimana jawabnya?